Baik, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 9.00, izinkan saya membuka webinar ini dengan sebuah pantun. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Selamat datang di webinar Proaksi Talk Series ke-7, Sukses Memasuki Dunia Kerja dan Industri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita diberikan kesehatan hingga dapat berkumpul lagi di webinar Proaksi Talk Series ke-7 ini. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Rina Bukit, SEMSI, PhD AKCA. Yang terhormat Ibu Risanti, SEMSI, AKCA, selaku moderator kita. Yang terhormat Bapak Getmi Tentrama Siregar, SEAK, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan seluruh teman-teman mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang dibanggakan. Selamat datang di webinar Proaksi Talk Series 7 dengan tema Sukses Memasuki Dunia Kerja dan Industri. Baiklah, untuk memasuki acara pertama kita, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Ridho. Untuk Saudara Ridho, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara webinar pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wal adimi sultani. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa pantas kami haturkan kepadamu. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang engkau ridhoi, yang memberikan berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kami memohon kepadamu, dan kami memohon ampun dan pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Rido. Untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Ibu Dr. Rina Bukit, SE, MSI, PSD, AKSI. Kepada Ibu Rina Bukit, dipersilahkan. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul di dalam Zoom meeting sesuai dengan undangan webinar kita pada hari ini 22 November 2022 dengan topik sukses memasuki dunia kerja dan industri. Saya Ketua Program Studi S1 Akuntansi Dr. Rina BR Bukit menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, ya, terutama speaker kita Bapak Gedmi Tantrama Siregar, SEAK, yang merupakan Asisten Vice President BNI, yang juga alumni Akuntansi USU. Selamat datang. Dan juga sebagai moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Risanti, SMSIAK. Beliau adalah Sekretaris Prodi S1 Akuntansi. Dan juga di sini tadi MC kita adalah Sisi Mahfirah Rahmas Semiring. Dan Bapak Ibu dosen sekalian, ya, ada Bapak Dr. Sambas, Bapak Dio, dan mungkin ada beberapa yang tidak saya sebutkan satu persatu, ya. Dan juga mahasiswa akuntansi sekalian, selamat bergabung di dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, ya, kegiatan webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan, informasi, maupun tips atau trik untuk mahasiswa untuk mendapatkan kerja, tepat waktu, maupun sukses, kiat sukses dan strateginya, bagaimana dia bisa akan menjadi sukses di dunia kerja. Hal ini tentunya sejalan dengan target kinerja Prodi S1 Akuntansi, di mana lulusan mendapat pekerjaan tepat waktu dan juga gajinya sesuai dengan UMR atau lebih tinggi, ya. Jadi di sini sangat diharapkan partisipasi dan semangat mahasiswa ini untuk mengikuti kegiatan webinar ini dari awal hingga akhir nantinya, untuk, ya, mungkin dalam bentuk pertanyaan, ya, terkait dunia kerja, ya, ini yang memberikan wawasan nantinya. Semoga kegiatan webinar kita ini memberi pencerahan dan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa dan juga kami mungkin di sini Bapak Ibu dosen, ya, bagaimana nanti bisa mendekatkan antara teori dengan bagaimana pada dunia prakteknya. Ini dalam hal mencapai kesuksesan di dunia kerja. Demikianlah kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, saya buka. Ya, silahkan Sisi untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kata sambutannya, Bu Rina Bukit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara inti yang telah ditunggu-tunggu, yaitu Proaksi Talk Series yang ke-7 dengan tema Sukses Memasuki Dunia Kerja dan Industri yang dipandu oleh Ibu Risanti SE MSI AKSI selaku moderator kita. Kepada Ibu Risanti dipersilahkan. Baik, terima kasih Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Gedmi Tantrama Siregar. Terima kasih Pak Gedmi sudah memenuhi undangan kami, bersedia memberikan pencerahan buat adik-adik di program studi akuntansi. Yang saya hormati juga Ibu Rina. Pagi, Bu Santi. Terima kasih. Ya. Insya Allah Bu Dr. Rina Bukit selaku Ketua Program Studi, kemudian seluruh dosen yang berhadir pada pagi hari ini juga
mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Bapak Gedmi, karena kalau dibacakan semua, wah luar biasa pengalamannya Pak Gedmi di Bank BNI sudah 20 tahun lebih ya Pak Gedmi ya, insya Allah. Ya, narasumber kita pada pagi hari ini memiliki nama lengkap Bapak Gedmi Tentrama Siregar SEAK. Beliau lahir di Medan, alumni akuntansi S1 akuntansi Universitas Sumatera Utara angkatan 1994. Sepertinya ini insya Allah dekat Pak Gedmi dengan Ibu Kaprodi. Kalau dengan saya 3 tahun di atas Pak Gedmi. Iya. Iya. Bergabung di PT Bank Negara Indonesia sejak tahun 2002. Jabatan terakhir yang dipegang sampai hari ini adalah Asisten Vice President PT Bank Negara Indonesia. Kami tidak berpanjang lagi untuk membacakan CV dari Pak Gedmi. Insya Allah apa yang akan disampaikan Pak Gedmi pada pagi hari ini akan membawa pencerahan bagi adik-adik di program studi, bagaimana ini kesiapan kita untuk memasuki dunia kerja. Tempat dan waktu kami persilahkan kepada Pak Gedmi. Terima kasih Bu Risanti, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik semua. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, saya Gedmi Tentrama Siregar ya. Saya lahir di Medan, dari sekolah juga dulu di Harapan, sekolah SMA di SMA 1. Nah, jadi alumni juga di akuntansi masuk tahun 94. Jadi kalau kita baca rilas itu kayak CV. Saya 2000 karena tahun 96 saya join di Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada mewakili Sumatera Utara. Jadi selama setahun ya Pertukaran Pemuda. Jadi ini maksudnya adik-adik kita semua harus aktif lah. Jadi kuliah tuh nggak hanya kuliah aja. Jadi kita cari kegiatan, ikut seleksi Pertukaran Pemuda misalnya atau apalah. Jadi kursus. Jadi ya itu untuk menambah bekal kita ya. Jadi pendidikan itu memang penting sih. Jadi mau kita jadi apapun tetap harus ada dasar kan. Jadi kita adik-adik di sini kan udah ya bersyukur udah join di perkuliahan ya. Pasti sama seperti ya kita semua lah. Ini khusus akuntansi ya. Iya Pak Gedmi, khusus akuntansi. Jadi adik kelas saya semua nih ya. Saya di Iya, selamat datang semuanya. Jadi kalau misalnya ada ini kita lebih ke diskusi ya, Mbak. Saya juga nggak ada yang sharing di screen. Jadi lebih ke diskusi, ngobrol ya adik-adik. Jadi santai aja ya. Kita lama-lama dulu mengingatkan kita jadi anak kuliah dulu. Jadi kalau mau tanya, raise hand aja. Ngobrol langsung, nggak usah sungkan-sungkan gitu ya. Jadi saya lanjutin tadi ya. Jadi saya 97 itu ikut Pertukaran Pemuda dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dulu ya. Jadi sekarang kayaknya masih ada. Saya ikut juga di alumni Pertukaran Pemuda. Jadi itu satu event yang bagus ya. Kalau misalnya adik-adik bisa search di kampus-kampus, di ekonomi juga ada kok misalnya. Jadi saya juga dapat info Pertukaran Pemuda itu dari waktu ada pengumuman di papan itu aja sih di kampus. Banyak sih kegiatan-kegiatan positif ya selama di kuliah. Bagusnya kita harus aktif. Terus ada yang nggak mau saya di BNI karena kalau di BNI itu kuliah dia hanya mencatat karir saya di BNI. Tapi sebelumnya sebagai anak akuntansi ada keuntungan karena kita kan akuntansi lulus sudah dengan nampung sih, bagusnya positif. Jadi kalaupun belum ngelamar, belum beruntung langsung keterima kerjaan, ada kantor akuntan publik. Saya dulu sempat dikap dulu namanya Prasetyo Utomo, Enco Arthur Andersen, tapi mungkin sekarang udah join ke Ernst & Young.
Jadi saya tamat kuliah, memang karena saya akuntansi, saya fokusnya di akuntansi, jadi auditor lah, audit. Jadi menyenangkan sih audit itu. Jadi nggak hanya kita berkutat di laporan keuangan, auditing. Jadi mungkin adik-adik bisa, kalau audit itu kan kita ngaudit organisasi lain ya, di luar pekerjaan. Kalau kita dari kampus, kita punya pengalaman banyak, bertemu banyak orang, karena klien kita adalah bisa siapa aja kan, dari perusahaan-perusahaan yang mana saja yang menjadi kliennya kantor akuntan itu. Jadi sebenarnya adik-adik bisa juga mengembangkan wawasan, nggak hanya waktu di kuliah memang harus itu, waktu kuliah tuh kembangkan wawasan juga, nggak hanya fokus ke kuliah, ke pelajaran, bisa ambil kursus. Saya dulu kenapa join Pemuda, karena saya juga ambil kursus TOEFL, bahasa Inggris, apa saja, komputer. Jadi mungkin nggak hanya waktu selesai kuliah baru kita cari sana sini, selagi kuliah pun kita bisa sih tetap untuk menambah ilmu itu, ada yang formal, ada yang non formal. Itu sih, yang itu apapun yang kita ambil tuh pasti berguna. Jadi lanjutin, saya begitu sama dia, belum wisuda pun saya udah ngelamar dan diterima di Arthur Andersen, Prasetyo Utomo ya. Mungkin kalau anak-anak zaman kita Bu ya, pasti kantor akuntan Prasetyo Utomo udah terkenal lah, itu yang Big Four ya, Arthur Andersen. Tapi sekarang dari Ernst & Young. Jadi saya audit karena Arthur Andersen itu di Medan, klien itu lebih ke perusahaan sawit ya. Jadi saya ngaudit ke PCPN, ke perusahaan sawit swasta, Torganda. Audit itu nggak hanya di kantor, bisa audit itu ke stock of name, itu ke lapangan langsung. Itu kalau kita zaman muda dulu ya, baru tamat kuliah, itu satu hal yang privilege lah, menyenangkan sebagai anak akuntansi. Jadi bisa kemana-mana. Pekerjaan juga lebih gampang ya, nggak diterima di perusahaan A, masuk kantor akuntan dulu. Jadi saya kayak belajar praktek jadi sepertinya, dan digaji. Ya Bu Yurisanti ya. Benar Pak Gedmi. Jadi kalau sekarang karena ini sifatnya sharing ini ya, tadi seperti yang kata Pak Gedmi sampaikan. Kalau sekarang ini Pak Gedmi, kalau dulu memang iya pertukaran pemuda, sekarang ada satu lagi yang dari kementerian Pak Gedmi, namanya ISMA, untuk International Student Mobility Award. Sifatnya sih sama, kita akan di luar selama 1 semester belajar, tapi memang dia ada kelasnya Pak Gedmi. Jadi gimana ini kalau saran-sarannya Pak Gedmi nih? Tadi saya senang ada kata kunci dari Pak Gedmi bahwasannya anak akuntansi itu nggak perlu khawatir, kita tuh lapangan pekerjaannya tersedia banyak. Nah, ini yang sekarang dikhawatirkan dari adik-adik ini seperti itu Pak Gedmi, karena ada rumornya anak akuntansi itu nanti nggak ada pekerjaannya, bakal ditutup. Saya rasa itu sesuatu yang mustahil ya. Jadi itu sih kuncinya. Itu, dan ini ya, saya juga berdasarkan pengalaman saya itu jangan hanya terpaku karena kita anak akuntansi, kita karirnya harus berkait dengan akuntansi terus sampai tua sampai pensiun. Enggak. Jadi di dunia pekerjaan itu, apalagi kita ngelamar ya, kita tuh di perusahaan besar itu kita kan pasti nggak banyak tuh. Saya juga dulu ngelamar kemana aja, ke BNI, Pertamina, Mandiri, segala macam, ikut tes sana sini. Ya akhirnya Allah menentukan ya jalannya di BNI. Tapi di BNI pun dan corporate yang lainnya, adik-adik ya, kita bisa lamar, itu banyak bidang, divisi. Jadi walaupun kita akuntansi, kita nggak hanya harus, orang nggak ngecap kita sebagai anak akuntansi yang nerd gitu atau yang serius, itu nggak. Karena saya pun setelah dari audit, melamar ke BNI. Kebetulan partner di BNI itu adalah setelah dia nggak jadi direksi di BNI, jadi partnernya di Arthur Andersen di Prasetyo Utomo. Jadi dia menginfokan ada lowongan di BNI, jadi kita rame-rame melamar. Akhirnya udah berbagai. Nanti saya jelaskan lah gimana proses melamarnya. Nah, di pas seleksi itu. Dan yang karena saya akuntansi nggak harus saya di keuangan ya.
Justru saya di awal itu di marketing. Karena kebutuhan juga di BNI dan melihat hasil psikotes saya lebih, karena saya senang berjumpa sama kayak seperti inilah, kayak dengan Bu Santi, dengan adik sekalian, bisa bertemu, ngobrol, ya kan. Jadi saya senang itu, memang passion saya bertemu banyak orang. Tapi itu kita menurut ini kita ya, background kita masing-masing. Ada yang orangnya introvert, yang wah hanya di meja, itu nggak apa-apa. Di BNI dan perusahaan lainnya juga ada tempat seperti itu kok. Jadi karena saya lebih ke jiwa marketing, saya ditempatkan di dulu namanya sentra kredit. Jadi ini Bu Risanti, adik-adik sekalian, walaupun marketing, tapi masih berkaitan akuntansi juga sih. Karena dalam kita menganalisa nasabah, debitur ya, kita kan di bank nih menganalisa ada bagian yang tabungan, menerima tabungan, dan ada juga yang menyalurkan kredit kan, sebagai fungsi bank. Jadi saya tugas saya itu sebagai analis kredit. Jadi analis kredit itu kita menilai perusahaan nasabah. Kebetulan saya kredit usaha. Saya terjun ke pasar-pasar, ke toko-toko. Kalau adik-adik sekalian banyak ruko di pinggir jalan yang jualan, nah itu satu pertanda ekonomi yang bagus, ya kan. Jadi pasti mereka ingin berkembang dengan cara apa? Salah satunya dengan menggandeng bank, memberi fasilitas kredit. Nah, saya tugasnya yaitu menganalisa kredit. Analisa kredit apa? Pasti saya buat laporan keuangan kan, laba rugi, pas. Jadi ilmu akuntansi itu pasti berguna. Ya, waktu di bank pun kita menganalisa ada perusahaan ruko lah, nggak usah perusahaan lah, toko. Jual kalau di Medan tuh kayak kita lihat itu ada toko kelontong, toko bangunan, sederhana lah, yang isinya juga keluarga ya, suami istri, dia jaga toko, buka toko. Nah, kita lihat laporan keuangannya gimana. Mereka belum punya sih, karena kita yang bikin. Kita ada form laporan keuangan, balance sheet, laba rugi. Nah, itu kalau sebagai anak akuntansi pasti inilah sudah familiar ya. Nah, itu dia. Jadi berguna juga. Jadi akhirnya kita buat arus kas. Nah, kelihatan tuh dari angka di situ kebutuhan dia berapa. Nah, kita sebagai bank kita bantu. Itu sih. Nah, itu jadi adik-adik, kalaupun adik-adik jurusan akuntansi, kalau melihat perusahaan besar itu, wah saya akuntansi harus di bagian akuntansi keuangan, enggak. Karena di perusahaan itu kayak saya di BNI ada juga namanya marketing communication, komunikasi perusahaan, digital marketing. Jadi BNI juga perlu promosikan untuk supaya layanan-layanannya. Jadi kalau adik-adik punya bakat untuk digital, medsos, itu pasti tetap berguna. Jadi nggak harus akuntansi itu di bagian akuntansi. Di perusahaan besar itu macam-macam, bisa ada bagian ini ya tadi lah, seperti marketing, terus bagian consumer, dan bagian legal, ada treasury, falas. Nah, jadi ini ya, kalau adik-adik akuntansi ngelamar perusahaan kalau perusahaan besar tuh S1 yang dia pikirkan itu adalah S1. Banyak kok di bank itu dari teknik industri masuknya akhirnya ke bank juga. Dari teknik kimia masuk ke bank. Kok orang kimia kok masuk ke bank ya nggak apa-apa. Yang penting kita dapat gelar itu kan di Indonesia tuh syarat ya. Tapi jadi jangan hanya berpikir S1 itu ya udah. Tapi bisa kemana aja. Makanya tetap ambil brevet. Ada di sekalian kursus. Ini udah pada selesai kuliah apa masih kuliah ya? Apa tingkat akhir gitu ya? Ya? Ada yang tingkat akhir, ada juga yang masih di pertengahan, Pak Gedmi. Oh iya itu dia. Jadi kalau tingkat akhir dan pertengahan itu berarti masih kuliah ya, pergi tiap hari ke kampus. Nah di luar jam itu kalau kampus kan enak ya, jamnya berdasarkan sistem kredit yang kita ambil kan. Kalau misalnya jam berapa aja, jadi ada waktu-waktu lowong, mungkin bisa ambil TOEFL preparation, kursus komputer, IT, digital marketing. Sekarang anak-anak sekarang kan di medsos, aktif di medsos ya. Nah, medsos pun juga di dunia karir nanti tetap penting untuk individu kita sendiri juga
penting dalam hal kita mempromosikan diri kita sendiri. Itu sih. Jadi tetap aktif aja, apalagi masih di zaman kuliah, masih muda, energi juga masih banyak, yaitu kumpulin energi yang positif lah untuk lakukan hal positif. Nah, kita masuk lagi ke dunia lamar apa? Kita kalau sebagai anak akuntansi bisa masuk itu, kalau saya sarankan masuk ke kantor akuntan publik aja dulu, belajar mengenai jurusan kita masing-masing. Nah, baru di kantor akuntansi juga, kantor akuntan itu kan turnover-nya tinggi ya. Jadi memang sebagai batu loncatan sih Bu Santi. Jadi habis itu kita saya ngelamar ke BNI, pindah ke BNI. Karena di kantor akuntan, kalau karena saya memang background-nya memang untuk lebih ke marketing, makanya saya nggak lama-lama sih di kantor akuntan. Dan itu memang harus serius, ya ambil bagusnya aja sih. Bisa ke nasabah, sampai lembur, sampai kemana-mana gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau seleksi, tadi kalau mau ngelamar kerjaan itu bisa melalui, sekarang kan udah ada zamannya digital. Kalau zaman saya dulu informasi dari website udah ada, tapi sekarang udah ada aplikasi ya. Jadi di BNI itu atau perusahaan lain itu ada aplikasi yang Kaliber, lamar aja di Kaliber sama di websitenya ya. Kalau di Mandiri ada mandiri.co.id, BNI ada BNI.co.id, dan perusahaan-perusahaan lainnya, Unilever, PNG. Kalau PNG dulu zaman saya ada kampus rekrutmen. Mungkin adik-adik di kampus, di USU, di ekonomi bisa baca-baca ini ya, informasi. PNG itu bagus sih. Itu perusahaan consumer good yang global. Jadi untuk batu loncatan ataupun mau berkarir di sana tuh satu hal yang Unilever juga yang bagus. Jadi kalau saya, pengalaman saya di BNI proses seleksi ya. Jadi proses seleksi itu bertahap karena banyak yang melamar kerjaan, posisi sedikit. Waktu zaman saya itu di Medan yang dibutuhkan dia kalau di lamaran itu coba cari itu yang officer, program officer ataupun leadership. Tapi bisa dari mana aja ya, kalau misalnya dibutuhkan itu dari frontliner, perbankan itu dari frontliner nggak apa-apa. Masukin aja dulu, coba dulu. Nanti kalau udah di dalam ada banyak kesempatan ya untuk jadi. Tapi yang ditujukan adalah kalau bisa adik-adik itu, kalau kita kan S1 ya akuntansi. Kalau bisa yang standarnya yang S1 itu officer, namanya Officer Development Program atau Management Trainee, ataupun ada juga namanya kalau di perusahaan swasta itu Leadership Development Program. Nah, pokoknya program officer itu yang career path-nya untuk dia lebih ke leadership. Jadi memang untuk menciptakan pemimpin-pemimpin mereka di masa datang. Jadi itu kalau bisa adik-adik semua bisa poinkan ke situ ya. Jadi ya mungkin adik-adik berminat juga di nggak usah kerja yang formal, non formal juga bisa. Jadi zaman sekarang apa ya, YouTuber apa segala macam mungkin ya. Tapi itu pun kita memang harus, apapun itu background-nya, pendidikan itu memang penting. Kita nggak mau, jadi pendidikan itu sebagai bekal kita supaya nggak dikadalin orang, nggak ditipu, nggak dikerjain. Jadi kita memang untuk mengasah daya nalar kita, kritis kita. Jadi adik-adik harus menyelesaikan apa yang adik mulai. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar S1 selesai sampai wisuda, sampai tamat, itu memang jadi bentuk tanggung jawab ya. Itu kita kalau dinilai orang juga, you have to finish what you started. Jadi kalau kalian kuliah, kalian harus selesaikan, kalian kursus semua harus selesaikan semua. Jadi kita di dunia kerja itu kan kita berhubungan sama orang ya. Jadi orang selalu menilai kita, selalu menilai mohon izin sebentar ya, mungkin
Jaringannya Pak Getmi ini agak terkendala. Sisi dengar suara Ibu? Iya, Ibu, dengar Ibu. Ya, mungkin ini jaringannya Pak Getmi yang terkendala. Sebentar ya. Ya, adik-adik mahasiswa juga itu silahkan banyak boleh ditanyakan terutama terkait ini kan BNI ya, bisa diketik di kolom chat dari sekarang supaya ya lebih lebih hidup gitu ya, tanya jawabnya langsung fokus ke mungkin semua pengalaman Bapak Getmi itu di dalam dunia kerja gitu ya, di Bank Mandiri, Bank BNI terutama. Ya, karena ini sifatnya dia sharing session, tidak ada presentasi dari slide PPT-nya, tidak ada ya. Jadi sifatnya kita hanya sharing session. Kalian boleh langsung bertanya saja bagaimana Pak kalau menghadapi dunia kerja ya kan Bu Rina ya. Jadi pengalaman. Sorry terputus. Iya Pak Getmi, tidak apa-apa. Jadi ini tadi kita diskusi dengan Ibu Rina karena ini sifatnya sharing session, jadi mungkin kita akan sebentar lagi bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak Getmi, adik-adik bisa tukar Benar, Bu. pikiran seperti itu. Nah, seperti yang tadi Pak Getmi sampaikan, kalau di masa kita itu ya Pak Getmi kebetulan angkatannya agak dekat ya Pak Getmi, kita dengan dengan Bu Ika Natasha itu kan sama-sama yang pertukaran pelajar. Itu teman vibe saya Bu. Mahasiswa. Iya Pak Getmi. Iya Bu, Ika Natasha itu sohib saya banget sampai sekarang iya. kita masih kebetulan komunikasi. Kita mengundang Bu Ika, jadwalnya belum ketemu Pak Getmi. Bu Ikanya juga sibuk. Oh iya. Mandiri. Tapi dia masih di rumah kan mandiri karena kesibukan juga, dia kan tetap menulis ya. Menulis. Iya menulis, ada juga dia online juga Zoom seperti ini, dan persiapan dia mau buat film kalau nggak salah. Iya, karena ada novel terbarunya kan sudah rilis juga, ya kan? Iya. Jadi kita dari bulan Februari yang lalu, tapi jadwalnya nggak ketemu dengan Bu Ikanya juga. Jadi kan buat motivasi adik-adik. Sama-sama bengkir juga Bu kita Bu. Iya. Benar. Kalau Ika Natasha juga ikut pertukaran pemuda Bu. Dia yang ke Australia. Jadi kalau saya di Amerika waktu SMA, waktu kuliah di ekonominya dia ikut yang ke Australia. Jadi saya yang ke Kanada, Ika yang ke Australia, yang di BNI juga ada tuh yang Wawan tuh sama Inge tuh Kanada juga. Terus ya itu sih kalau yang teman-teman yang circle saya ya Bu ya. Iya, karena Bu Ciceli juga kan Pak Getmi ya. Oh iya benar. Iya. Terus yang di BNI juga ada sih Bu, kakak mungkin adik kelas kita ya Bu ya, Koko Prawira, Ibu pernah dengar? Oh iya, Koko Prawira Stambuk 98, angkatan 98 Pak Getmi. Iya. Sekarang dia di BNI jadi ini regional head di Kemayoran. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya ingat dengan yang Pak Getmi sampaikan PNG waktu itu Bu Ika sudah diterima tapi terus masih kuliah sudah diterima terus dia tolak. Nah kalau sekarang alhamdulillah di USU dulu kita kenal namanya PJK ya Pak Getmi ya, Pusat Jasa Ketenagakerjaan di Biro. Sekarang dia di bawah Direktur Kemahasiswaan dan Kealumnian. Jadi nanti adik-adik bisa lihat job fair-nya dari USU ada di sana gitu. Nah, sedikit yang mau saya ini Pak Getmi tanyakan ke Pak Getmi nih, kiat-kiatnya gimana ya Pak Getmi ya? Seringnya nih kan adik-adik nih kalah ketika mereka interview secara nilai misalnya IPK-nya itu pasti mereka tinggi-tinggi semua, apalagi dengan program sekarang MBKM, IPK mahasiswa ini bisa di atas rata-rata 3,5 Pak Getmi cum laude. Tapi ketika masuk sesi terakhir interview ini pasti adik-adik biasanya bermasalahnya di sini gitu. Gimana kiatnya dari Pak Getmi untuk bisa
ini ke adik-adik. Ya. Maaf Bu ya, tadi sinyalnya ini tadi pun barusan putus-putus juga karena saya kebetulan lagi di jalan di sekitar Halim juga sih Bu. Ini saya lagi di kendaraan. Jadi ini ya, tadi menyambung pertanyaannya itu dia. Jadi ya bekal itu nggak hanya dari sektor formal ya adik-adik semua. Jadi ya kita emang S1 misalnya akuntansi. Jadi tapi ada satu hal penting kalau dalam hal melamar tuh yang is not learn at school ya. Jadi itu yang lebih dilihat itu karakter, pengalaman kerja atau pengalaman berorganisasi. Jadi adik-adik sekalian itu berorganisasi itu satu hal yang positif ya. Itu jadi ini juga hal yang diperhitungkan juga nanti bagi para pewawancara. Aktif di mana aja, selama kuliah apa aja gitu. Jadi kita memang kalaupun bukan seorang yang ekstro yang bersosial berorganisasi itu nggak apa-apa. Tapi kita bisa ambil juga ya TOEFL tapi misalnya preparation, kursus komputer, IT. Nah, jadi pada saat kita melamar dan selesai kuliah itu kita ngelamar, jadi kalau misalnya kita ada kan itu pasti ngelamar itu pakai CV ya, kurikulum vitae. Nah, kita isilah itu pengalaman kita waktu selama ini ngapain waktu di sekolah, bisa organisasi OSIS atau apa. Nah, pas pada saat wawancara, itulah yang kita jadi memang modal kita. Jadi self esteem kita ya untuk dalam hal wawancara. Jadi kalau wawancara itu nggak usah kaku juga sih. Jadi apa adanya aja. Kalau saya anggap wawancara itu sebagai partner kita juga dan sebagai tempat kita bertanya juga. Jadi kalau wawancara itu usahakan dua arah aja. Tapi kita juga ada dalam wawancara itu kan mungkin bisa dilihat referensi ya. Sekarang kan ada waktu dulu saya kalau wawancara supaya referensi saya Gramedia banyak baca buku. Tapi sekarang kan udah gampang ya, tinggal googling YouTube segala macam. Nah, itu bisa wawancara itu bukan satu hal momok ya, satu hal yang menakutkan ya, dianggap sebagai diskusi aja. Jadi lawan bicara kita anggap sebagai partner kita, rekan kita. Kalaupun dia nanti kita di perusahaan ya kita anggap dia bakal jadi rekan kita di kantor kan. Itu sih Bu. Jadi wawancara itu satu hal yang krusial dalam menunjukkan kita siapa dan harus apa adanya adik-adik. Nggak usah kita lihat kita menonjolkan gue pasti keterima ini, gue nggak ada kurangnya, nggak ada apa. Itu salah sih, karena setiap individu itu pasti nggak ada yang nothing is perfect ya. Jadi kita kalau dia ditanya apa kelebihan Anda, ya benar jawab kelebihan. Apa kekurangan Anda, ya jawab aja kekurangan Anda. Kita apa misalnya kita orangnya sembrono, kurang apa, terlihat organisasi, nggak usah ditutupin dan nggak usah juga menunjukkan kelebihan kita tuh sebagai kekurangan, justru untuk jadi nilai positif. Orang jadi jengah juga sih dengarnya. Jadi ya apa adanya aja sih adik-adik. Jadi nggak usah ditakutin, anggap sebagai partner aja lawan bicara kita, interviewer kita. Nggak usah jadi kayak interogasi di mana gitu, satu hal yang kita harus gemeteran jawabnya. Santai aja sih. Jadi ya memang itu. Jadi kalaupun keterima, alhamdulillah kayak passion kita sesuai dengan keinginan gue banget ini kerja di sini. Atau ya kalau enggak bisa coba lagi atau coba di perusahaan lain. Kan posisi yang kita inginkan tuh di perusahaan itu bukan dia aja sih perusahaannya, kan pasti bisa banyak organisasi yang lain, industri yang lain yang bisa kita sesuai dengan passion kita. Itu sih Bu kalau saran saya. Ya adik-adik ya, mungkin ada masih kurang lagi, ada yang perlu ditambahin atau mau ditanyakan? Oke, terima kasih Pak Getmi kiat-kiatnya. Ini langsung aja nih kita buka sesinya untuk adik-adik. Mungkin kalau nanti saya yang bicara terus nih, jadinya kami sama Pak Getmi nostalgia zaman kuliah dulu. Masih ada Pak Muna pada semuanya ya Pak Getmi ya. Nah ini yang ada di Zoom nih para mahasiswa-mahasiswi. Silahkan
ini ada kesempatan untuk bertanya dengan yang narasumber yang expert di dunia perbankan. Silahkan, ada yang mau di sharing, boleh di raise hand-nya. Oke, kesempatan pertama kepada Kak Feni, silakan Feni. Iya, Ibu dan Pak Kemi, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Feni dari S2 Akuntansi. Di sini mau bertanya, bagaimana menurut Bapak terkait peluang kerja mahasiswa yang akan tamat di 2023? Karena kita tahu dan mendengar bahwa di 2023 itu akan ada terjadi krisis. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Feni. Boleh langsung ke Pak Gedmi aja, gimana Pak Gedmi? Iya, di 2023 ya, banyak tuh kita dengar di medsos, di berita, di pendapat ekonom semua, sampai menteri juga. Wah, 2023 tuh satu hal yang kelam. Satu hal yang apa. Tapi jangan diambil hasilnya nanti ya. Oh, kelam. Itu sebagai preparation kita. Kita ini udah berapa kali melewatin masa yang kelam beneran tahun 97-98 sampai kelam yang secara global 2008 berbagai krisis. Nah, kita bisa lihat apakah kita jatuh terpuruk? Enggak juga kan. Kita jadi satu peringatan dan atau prediksi yang jelek itu kita anggap sebagai peringatan. Jadi bagaimana kita menyikapin dari kesempatan dari itu bagus kan, kita kayak dikasih tahu daripada kita nggak tahu sama sekali 2023 itu bagaimana, kan lebih bagus kita dikasih tahu prediksi ya. Jadi kita masih di kelas kan ya, ya Dik ya. Jadi jangan ditakut. Jadi justru kita bisa lihat 2023 itu tetap ada kesempatan, infrastruktur juga masih tetap dibangun. Justru dengan adanya peringatan itu kita ada jadi satu antisipasi dan solusi. Jadi dari pemerintah juga akan meningkatkan banyak infrastruktur yang akan dibangun, mengenai sekarang kita benar juga dengar akan ibu kota baru, IKN. Kita juga tetap aktif dalam perdagangan. Nah, satu hal yang perlu ingat ya kalau kita di ekonomi ya, Indonesia kan secara perdagangan global juga bagus, ekspor juga bagus. Tapi kita itu lebih ke domestik. Demografi kita banyak, populasi penduduk banyak. Jadi lebih ke kebutuhan dalam daripada kita ekspor keluar. Jadi kalaupun ada krisis di luar, ya let it be. Ya itu krisis di luar, kita bisa, toh barang-barang kita juga banyak dijual di domestik kan. Jadi itu bukan satu jadi penghalang, jadi hambatan atau jadi kita turun, enggak. Jadi nggak usah khawatir. Satu peringatan berita tuh anggap sebagai antisipasi aja. Bukan jangan jadi momok. Kalau resesi itu akan terjadi, benar-benar terjadi apabila kita menghendaki itu terjadi. Kalau kita menganggap itu terjadi, ya bakal terjadi gitu sih. Jadi kayak latazan ya, doa kita tuh what wishful thinking ya. What you will do what you think. Kalau kamu ngerasa itu pesimis, beneran terjadi. Ya jadi optimis saja. Jadi kalau ke depan ceteris paribus saja sih. Kalau saya menganggap itu sama. Apa yang ada kesempatan di tahun ini juga menjadi kesempatan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Posisi kita juga banyak, domestik kita, pasar domestik kita besar, jadi nggak usah khawatir. Jadi anggap peringatan itu sebagai cara kita untuk mencari solusi. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan sih, Dek, di 2023. Jadi di sektor apapun kita, kayak tadi kita bahas PNG, siapa sih dari sampai kapanpun ya tetap orang kebutuhan pokok tetap kebutuhan pokok kan, tetap butuh makan, butuh mandi.
tetap itu kegiatan sehari-hari. Kalaupun misalnya mau kerja dimanapun, tetap ada kok. Yang sekarang ada dengar di sektor e-commerce juga banyak pemberhentian segala macam, itu bukan berarti sektor e-commerce itu menurun, cuman kayak Goto, Bukalapak itu memberhentikan pegawainya itu karena mereka ingin mengenerate income yang lebih besar. Jadi bukan berarti perusahaannya mau bangkrut, mau tutup, enggak. Karena mereka hanya saja ingin menciptakan laba dan penjualan yang beneran. Karena selama ini kan mereka juga bakar duit, banyak diskon segala macam. Nah, habis-habisan dong modal mereka. Nah, mereka akhirnya mengasih satu kesimpulan, yaudahlah, kita susurkan aja jumlah pegawai, kita PHK, jadi kita benar-benar into real business. Jadi bukan berarti jangan dianggap itu sebagai penurunan ekonomi ya. Itu hanya strategi mereka untuk mengenerate income yang lebih besar. Jadi tetap ada lowongan, tetap ada kesempatan kerja. Kalau adik pun mau buat wira swasta juga oke, mau ngelamar perusahaan mana aja, tetap ada, semua sebagai business as usual sih menurut saya. Itu aja deh, mungkin ada yang kurang, belum puas. Oke, gimana Feni? Sudah jawab kekhawatiran ini, pasti bukan hanya Feni yang khawatir Pak Gedmi, rata-rata mahasiswa ini yang baru tamat nih, nanti semua tahun depan soalnya kan. Benar. Enggak hanya, itu bagus, mahasiswa semua aware ya, tandanya tuh ada aware, kesadaran, dan kalau ada preparation itu bagus sih. Bukan orang yang cuek, bodoh, to real life, real business. Kita bakal di dunia kerja juga itu kita menghadapi semua itu secara nyata. Udah nggak ada lagi bantuan orang tua, bantuan sini. Kita tuh kita tamat ya, kita menjadi diri kita sendiri. Nothing can save you but yourself. Ya, cari modal, cari pengetahuan. Jadi kalau misalnya mau ada resesi tahun depan, apa nih mesti ngapain, ya bisa juga aja berpikir positifnya saja. Prepare, mau selesai nanti mau gimana, ambil kursus TOEFL segala macam, ambil ikut kegiatan mahasiswa, organisasi, tetap jalan aja, tetap optimis. Optimis itulah yang menyelamatkan kita dari krisis 97, 2008 segala macam. Nggak ada kok yang kita bisa terpuruk. Saya orang Sumatera Utara, orang Medan, orangnya berani-berani kok. Optimis semua. Kita lihat banyak sukses kok orang dari Medan. Iya, betul di Jakarta. Iya. Udah senyum-senyum. Oke, gimana Feni? Iya. Cukup. Terima kasih Pak Gedmi. Iya. Itu Grace ada senyum-senyum tuh dari tadi waktu dibilang orang Medan tuh punya semangat yang luar biasa, pasti berhasil di luar. Ayo, Grace, ada pertanyaan yang mau diiniin? Belum? Grace Pasaribu? Oke, kalau belum, kita ada yang sudah raise hand ini, boleh ke Kak Yuni nih, Kak Yuni Anastasia. Silahkan Kak Yun, ini yang mau tamat juga nih, dekat-dekat tahun depan, khawatir juga ya Yun. Iya Bu, makasih Bu. Izin Yuni mau bertanya mengenai sama Bang Gedmi atau Pak? Sama Pak Gedmi. Yuni, saya dari tadi nggak panggil Bang loh Yun. Iya, maaf. Yuni. Bang aja. Bang aja ya. Soalnya sering Mas ya, Mas Menteri, ini Bang aja deh. Boleh. Ya, Iya Pak. Yuni mau nanya, kan tadi kan kita ngomongin soal dunia kerja. Nah, berapa persen ilmu pelajaran yang di masa kuliah itu terpakai di dunia kerja di sektor perbankan gitu misalnya? Terima kasih. Ya, tergantung di bidangnya ya, Mbak ya. Siapa tadi namanya? Yuni, Pak. Mbak Yun. Jadi tergantung. Kalau di Yuni untuk akuntansi memang orangnya ya terpakai banget. Apalagi kalau saya cara pribadi ya, personal experience saya di perbankan, ya kebetulan awal-awal ya terpakai. Itu satu jurusan yang menguntungkan ya, fleksibel ya. Orang akuntan itu mau serius buat laporan keuangan, ayo. Kalau di Uni orangnya suka
sosial di bank itu marketing. Tapi kayak saya pengalaman tadi, marketing pun kita jualan, saya jualannya kebetulan ketepatan jualan saya adalah jualan kredit. Karena di bank kredit umum ya. Kalau ada lihat ada usaha-usaha ke pasar, saya terjun. Saya dulu waktu di BNI awal kerja itu pasar sama inang-inangin jualan pakaian di pasar rame, jual toko di ruko-ruko yang pinggir jalan itu saya datangin. Pada akhirnya terpakai karena kita membuat laporan keuangan untuk analisa kredit. Jadi mereka belum tahu kan, ibu-ibu inang-inang itu belum tahu apa sih laba rugi balance sheet itu ya. Saya tahunya laba rugi kalau jualannya banyak, biaya sedikit ya laba. Kalau biaya saya lebih banyak daripada penjualan saya rugi. Tapi untuk masuk ke literasi keuangan itu mereka belum. Jadi itu butuh bantuan kita yang menjelaskan balance sheet. Oh ibu, bapak ini bapak punya apa, ruko, asetnya apa, punya ruko atau lapak, itulah adalah aset bapak. Terus modal apa? Oh modal saya tercatat sebagai modal. Di sisi hutang, ada hutang ke penjual. Oh ada, saya beli pakaian, hutang dulu seminggu, itu jadi hutang. Jadi kan udah ada, itu di bagian neraca kan, pasti harta sama dengan hutang sama modal, ya kan. Habis itu laba rugi. Nah itulah. Jadi kalau dianggap itu terpakai, tergantung. Kalau saya di sisi kredit terpakai. Tapi jangan terpaku ya. Tadi yang saya bilang awal, wah akuntansi, jadi saya harus akuntan dong, terus-terusan dari awal kerja sampai pensiun. Enggak. Kalau iya tadi misalnya hobi digital marketing, wah saya suka main IG nih buat TikTok ini segala macam konten. Ini ada rumahnya. Itu kita sebagai perusahaan dan perusahaan besar yang lainnya pasti butuh dong, apalagi sekarang butuh beriklan di YouTube, asal ada YouTube ada iklannya. Kita memang pakai biro iklan yang terkenal, yang udah mapan. Tapi kita sebagai pegawai BNI yang mengarahkan, kita tetap berkomunikasi dengan mereka dong, ya kan? Jadi kalau itu pasti less accountant. Tapi bukan berarti orang akuntansi nggak bisa masuk itu, ya bisa aja kalau memang dunianya di situ, ya memang itulah karirnya. Dan itu jadi nggak terlalu angkutan-angkutan banget. Di marketing communication kan nggak dibuat laporan keuangan, laba rugi itu nggak. Jadi kita fleksibel aja. Jadi kita pun sebagai nanti sarjana apa segala macam dunia kerja di fleksibel ya, karena kita tetap berhubungan dengan orang. Jadi kita pertama akhlak harus kuat, jujur dan fleksibel, dan jangan kita nganggap pendapat kita tuh yang paling benar, karena orang itu sebenarnya tuh dalam berdeal negosiasi itu nggak ada yang salah, masing-masing punya pendapat, masing-masing benar. Jadi bagaimana kita ketemu di tengahnya. Nah, kalau misalnya jiwa sosialnya tinggi ya depan pendapat tuh dapat. Tapi kalau misalnya orangnya dari akuntansi kalau sebagai akuntan yang memang introvert, memang penyendiri ya akuntansinya terpakai karena dia bakal bagian di finance kan, di finance, perencanaan keuangan. Nah itu memang berkutat di sektor keuangan dan itu di balance sheet, di neraca, laba rugi semua itu terpakai semua. Itu sih. Kalau pendapat saya gitu di Uni. Ya, makasih Pak. Berarti peran besar banget ya kalau akuntansi ini untuk awal-awal dunia kerja. Makasih Pak. Ya. Pasti ya kan Pak Getmi ya. Jadi ini ada bully-bulian di antara sesama mahasiswa Pak Getmi. Kan biasa zaman now dari. Jadi mereka bilang kalau akuntansi itu nanti sebentar lagi ditutup. Macam saya bilang enggak, karena dimanapun lini yang paling kecil sekalipun kita butuh akuntansi. Jadi jangan khawatir, seperti kata Pak Getmi, tinggal kita menambahkan aja skillnya kita, expert kita mau di mana kita tambah dengan kelebihan yang lain ya Pak Getmi untuk menyeimbangkannya, apakah dari sudut bahasa Inggrisnya atau keahlian yang lain. Itu yang saya tangkap tadi. Kok. Jadi misalnya ada yang bilang, wah itu dalam 5 tahun ke depan ada beberapa sektor yang digantikan oleh, jadi nggak dibutuhkan lagi
individu manusia yang untuk mengerjakan itu. Tapi kan itu ya, di dunia organisasi itu selalu berubah. Makanya kita di organisasi seperti di BNI juga ada change management. Karena yang perubahan itulah yang nggak berubah, ya kan? Semua sekalian berubah. Yang sebagian ini kita pelajarin, baca segala macam, digantikan oleh aplikasi, mesin yang tiba-tiba sudah kita masukin data, generate aja, dah itu laba rugi udah selesai semua. Akuntansi apa semua, laba rugi udah ketahuan, balance sheet udah ketahuan, mau usul kemana pun udah ketahuan. Oh ini bagusnya ini itu. Nah, tapi ada sentuhan yang manusia itu yang Allah ciptakan itu yang nggak akan terganti oleh mesin. Itu adalah human interaction. Jadi, nah itu memang nggak terganti. Jadi kalaupun kita akuntan, jangan ya yang kecil hati itu, walaupun itu semua mesin, tetap ada hubungan interaksi manusia dalam hal mengambil keputusan dari mesin-mesin itu. Mesin-mesin itu kan toh dia hanya mengasih referensi dan tapi putusan itu kan tetap ada di individu, di manusia, gitu sih. Jadi akuntan is accountant, contohnya auditor tetap terpakai kok, kantor akuntan tetap Big Four is Big Four, tetap ada audit namanya Cranplik, Marfik and Godeler, KPMG, ada PwC, tetap ada, itu nggak akan terganti. Walaupun tugas hasil prosesnya digantikan mesin, tapi ya akuntannya, partnernya tetap aja dibutuhkan adalah manusia, gitu sih. Jadi manusia yang berilmu, maksudnya Mbak. Jadi akuntan yang punya skill macam-macam, bisa diajak komunikasi nyambung, diajak komunikasi digital nyambung, broad-minded aja. Wawasan kita harus diperluas. Gak hanya S1, S2, kaku, carilah yang non formal juga. Jadi itu it will save you a lot, will protect you a lot. Oke, thank you Pak Gedmi. Ini masih ada dari yang mengajukan raise hand, ini ada Kak Sisi, silahkan Kak Sisi. Kebetulan Sisi ini mahasiswa pasca sarjana Pak Gedmi. Iya, boleh Mbak Sisi. Baik, terima kasih Ibu, Pak Gedmi. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak, di mana kebanyakan perusahaan itu selalu merekrut pegawainya itu yang udah memiliki pengalaman minimal 1 tahun gitu Pak. Sementara kita fresh graduate ini belum ada pengalaman. Bagaimana tipsnya ya Pak untuk mengatasi itu? Apakah pengalaman magang sudah cukup gitu Pak? Terima kasih Pak. Iya. Pengalaman magang itu satu privilege ya, itu nilai tambah yang bagus. Organisasi waktu di zaman kuliah satu hal yang bagus, ngambil kursus waktu brevet, preparation segala macam IT itu satu hal yang modal yang cukup, yang sangat bagus. Jadi saya yang tekankan tadi sebelumnya ya, broad-minded aja sebagai satu mahasiswa yang kita harus unggul ya. Jadi kalau pengalaman 1 tahun enggak, ada banyak kok yang perusahaan-perusahaan yang ODP yang membuka lowongan itu yang fresh graduate. Perusahaan-perusahaan besar itu justru melihat mostly pegawainya itu dia harus bina tuh dari awal sekali. Kayak BNI, PNG segala macam perusahaan global, perusahaan dunia itu justru dia kurang menyukai yang pengalaman. Karena orang yang pengalaman 5 tahun, 10 tahun kerja di tempat kadang udah susah dibentuk. Dia sudah punya karakter sendiri, punya keputusan sendiri yang mungkin bisa saja berbeda sama keputusan dan kebijakan di perusahaan itu kan. Jadi justru dia mencari yang awal, yang dia bisa bentuk dari awal, bentuk dan dia karirnya dia tingkatkan sampai menjadi bos, menjadi manajemen dari awal karir. Kita bisa lihat perusahaan Jepang justru itu Jepang itu loyalis tempat dia awal kerja. Dia nggak akan mau resign, pindah kerja tuh nggak. Tapi beda sama perusahaan Amerika yang dikit-dikit pindah karakternya ya. Misalnya mana kesempatan lebih bagus, pindah. Jadi tergantung kebutuhan, Mbak. Ada perusahaan yang membutuhkan skill yang sudah pengalaman setahun, at least 2 tahun. Tapi ada juga yang
yang ini yang memang benar-benar dari fresh graduate yang dia bisa bentuk dari awalnya. Tapi modal dalam seleksi, ingat juga ya Mbak, ini kita berhadapan sama seleksi di mana posisi kerja itu, posisi yang kita butuhkan itu diperebutkan oleh bukan hanya kita, lebih kayak bersaing. Jadi kita harus menempatkan diri kalau dunia kerja itu harus mengisi modal apa kita, kemampuan kita, skill yang kalau bisa menjadi perhatian si pencari kerja, gitu sih. Jadi kita unggul waktu pada saat seleksi, gitu sih. Jadi gak usah kecil hati, tetap fresh graduate is fresh graduate. Justru bagus banyak pengalaman. Yang penting pengalaman itu nggak harus dari formal kan. Udah kerja di sini, kerja di itu. Anak akuntansi juga justru bagus. Mbak Sisi mungkin udah waktu habis meja hijau itu bisa langsung cari kerja, cari kantor akuntan mana nih yang mau menerima nih. Bisa langsung ngelamar ke Jakarta, bisa langsung di Medan juga ada kantor akuntan beberapa. Ya udah lamar aja dulu, itu kan itu pasti fresh graduate semua yang dibutuhkan. Itu sih. Ada di Sisi ada apa yang perlu di ini lagi perdalam? Masih ada unek-uneknya, Kak Sisi? Iya, masih ada unek-uneknya. Baik Pak, kalau menurut saya sudah cukup Pak. Berarti banyak juga ya Pak perusahaan yang merekrut fresh graduate gitu ya Pak? Iya, justru banyak. Apalagi di sini kan ini pasca sarjana ya, S2. Kalau di BNI itu S1, S2 tuh justru dibedain. Kalau S2 dia lebih di-appreciate dalam hal kalau di tamatan S1 itu akan posisinya itu asset manager. Kalau dia lihat dua itu posisinya manager, tapi nggak selalu sih. Ada juga beberapa perusahaan tuh no matter ya, dia nggak ngeliat S1, S2, privilege pasti itu hanya itu S2 itu nilai tambah yang sangat bagus sebagai modal untuk melamar kerjaan, mendapatkan posisi yang bagus, tapi ada juga perusahaan yang lebih melihat skill. Ya, maksudnya skill kan kita fresh graduate mau skill apa ya, tapi dari brevet itulah yang itu jadi nilai tambah. Jadi apa sih lebih ke apa brevet itu apa sertifikasi. Sertifikasi kan kita sebagai mahasiswa bisa dapatkan misalnya untuk wali amanat, untuk apa sebagai obligasi gitu-gitu sih. Bisa itu jadi modal kita dalam mencari kerjaan itu bisa dari mana aja gitu sih Mbak. Baik, Itu Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sudah. Next, ada lagi ini dari mahasiswa atau mungkin dari yang cowok-cowok ini? Belum ada ini. Kok pada diem-diem aja? Ada izin Bu siapa nih? Santi, Ada mungkin Ridho. saya mewakili yang cowok aja. Oh iya, boleh. Silakan Pak Sambas. Ini kebetulan Pak Sambas juniornya Pak Gedni juga. Kita sama 97 Pak Gedni. Angkatan dengan Ya, terima kasih Pak Gedmi. Jadi senang sekali bisa akhirnya mini reunian kita. Mini reunian ya. Sebenarnya harusnya ada Ika juga di sini baru rame ya. Iya ya, seru tuh pasti. Ika nih suka somsek deh nih Iya. Kalau kasih tahu dia bukannya sih. Ya. Jadi gini, ini menarik nih. Saya tuh kalau di kelas hampir sama motivasi yang saya sampaikan itu di sharing ya Pak Gedmi di kelas tuh bahwa kadang-kadang gini terutama ke mahasiswa bimbingan kami. Jadi gini, terkadang kan mahasiswa itu sudah puas dengan level S1-nya gitu. Memang it's okay sih, it's okay. Nggak ada masalah ya Pak Gedmi ya. Semua disarankan juga S1, apa-apa lowongan S1 ini, S1 itu ya kan. Iya, tapi kan gini, kalau S1 itu kan udah terlalu common gitu. Common ya. Terlalu umum dan saingan kita udah terlalu banyak gitu. Iya. Makanya saya sepakat sih dengan apa yang disampaikan Pak Gedmi tadi bahwa kompetensi kita tuh harusnya lebih dari orang lain yang biasa gitu. Iya. Jadi mungkin sertifikasi kan, apalagi sekarang kan dari Prodi juga memang kita
ada fasilitas untuk mahasiswa itu untuk melakukan atau ikut serta dalam program-program sertifikasi mahasiswa gitu. Jadi bukan hanya dosennya aja gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak kayak zaman kita dulu ya Pak Gitmi ya. Semua memang harus mandiri gitu ya. Semua harus mandiri, jadi juga kepengen kerjanya di mandiri juga, tapi nggak kesampaian. Banyak kos lain mandiri. Iya. Iya, jadi maka saya juga sering ini Pak Gitmi memotivasi untuk oke, kalau misalnya kita belum apa, kita boleh lanjut ke S2 atau setinggi-tingginya. Karena kan gini juga Pak Gitmi, kita sekarang ini kan saingan-saingan kita ini kan juga sangat kalau dari regional kan juga cukup tinggi gitu. Ya mungkin Pak Gitmi lebih paham lah apa namanya di BNI itu kita juga untuk tenaga kerja itu kan juga ini ya udah cukup apa namanya tinggi ininya persaingannya, apalagi kan beberapa bank itu kan malah lebih seneng outsourcing ya Pak Gitmi ya. Oh ya, tapi untuk posisi yang sampingan, bukan posisi utama. Kalau dari Depnaker itu main job kita misalnya bisnis perbankan, BNI perbankan, untuk orang yang menghandle perbankan itu harus pegawai tetap sih. Ya, di core bisnisnya ya Pak. Core bisnisnya ya, kecuali tapi kalau kadang sekarang pun walaupun apa dikatakan main bisnis kayak teller, CS tuh udah akhirnya bisa outsourcing juga sih. Outsourcing ya. Iya, Bina BNI namanya. Tapi memang ya kita kan lebih prefer yang tetap dong sebagai individu ya, udah sarjana S1, pengennya pasti yang pegawai tetap ya dibanding yang outsourcing gitu sih. Outsourcing. Iya. Jadi gini Pak Gitmi, yang menarik di sini adalah kan di era disrupsi sekarang ini kan kita melihat bahwa bank itu kan kebanyakan bertransformasi atau memilih platform digital. Iya. Di BNI juga dengan apa namanya mobile banking atau apa namanya banking teknologinya kan yang luar biasa. Iya, digital banking. Ya, digital banking jadi ya itu tadi. Less human jadinya ya. Iya, apa namanya kita juga mungkin kita juga kepengen dengar Pak Gitmi bagaimana kira apakah mungkin ada rencana BNI itu untuk beralih juga satu masa nanti ke digital, fully digital ataupun hybrid ataupun mungkin yang kedua mungkin gini Pak Gitmi, mungkin bagaimana gini peluang-peluang alumni akuntansi ini, karena kan yang pasti kalau misal digital kan kita apa logikanya kan nggak terlalu banyak ini ya apa namanya tenaga kerja, mungkin kita butuh orang-orang yang berada di posisi-posisi strategik gitu kan Pak Gitmi ya. Nah jadi mungkin Pak Gitmi mungkin bisa mengarahkan kita semua di sini, karena kadang ini Pak Gitmi, kami kesulitannya kalau di kelas tuh kadang-kadang mahasiswa tuh kayak nggak percaya gitu loh, kayak gimana gitu jelasnya. Nah sekarang apa namanya orang yang the bestnya yang cerita mungkin bisa menjadi inspirasi gitu. Mungkin silakan Pak Gitmi, mungkin mohon sharingnya Pak Gitmi. Mungkin yang langsung terjun yang udah langsung mengalami ya Pak ya. Jadi ya sama kita waktu saya zaman kuliah dulu apa ini karena kita nggak ngerasain, kita nggak langsung melaksanakan ya. Waktu semua ilmu-ilmu auditing segala macam waktu saya di meja kuliah itu, waktu di bangku kuliah itu nggak ada kebayang sama sekali. Gitu saya masuk perbankan, oh ini maksudnya yang dipelajarin itu auditing itu seperti ini. Oh ini suatu lapangan penjara advance accounting itu seperti ini gitu ya. Jadi iya realitanya masuknya era digital jadi menimbulkan disrupsi ya. Dalam hal apa saja itu benar, apa ada itu terjadi. Di BNI juga kita masuk sekarang bukan hanya hybrid. Hybrid itu kan setengah ada yang teknologi, menurut saya tetap manual ya. Nah, tapi di BNI itu benar-benar digital banking, nggak hanya hybrid. Kita juga udah masuk ke real digital banking yang branchless, nggak ada cabang sama sekali, semua melalui handphone,
itu kita sudah mengakuisisi Bank Mayora. Jadi Bank Mayora itu sudah owned by BNI, udah di manage by BNI yang akan menjadi fully digital banking untuk kedepannya. Jadi untuk realitanya apakah akan berkurang sektor pekerjaan? Ya, kenyataannya ya saya boleh apakan di situ ya, yang mungkin satu unit itu dulunya 100 orang dengan ada digital banking hanya butuh 2 orang, 3 orang saja ya. Tapi tetap sebagai makanya kalau di banking itu di akuntansi kita tetap punya jiwa ini ya, entrepreneurship dalam hal kita harus jualan, kita harus marketing ya. Semua itu mau serius jurusan keuangan segala macam, it must be ada sisi marketingnya. Kita jualan aplikasi akuntansi juga kita harus jualan kan, harus kita pasarin. Nah, kalau pengalaman saya akuntansi memang kita marketing kredit ya. Memang ada digital banking menjadikan proses analisa kita tinggal masuk ke sistem. Tapi kalau kita dalam hal memasarkan, tadi saya bilang ke pasar-pasar, apakah Bapak mau kredit? Apakah Bapak mau ini? Pertanyaan itu pasti tetap manual, Pak. Tetap dibutuhkan human interaction. Nah, setelahnya baru kita pulang, baru kita masuk ke dalam sistem yang dulunya kita hanya ngetik di Excel, di Word, zaman dulu manual. Nah, sekarang masukin ke sistem semua, namanya Electronic Loan Officer. Jadi ILO. Jadi ILO itu meringankan sebagian kerjaan kita di manusia ini menjadi masukkan ke sistem. Tetap dong, data-data yang kita peroleh kan tetap harus kita wawancara. Nah, itu bisa totally tergantikan kalau ada benar-benar robot humanoid yang menggantikan manusia. Tapi kan nggak mungkin. Belum ada robot yang diciptakan manusia yang pinter-pinternya yang bisa Allah ciptakan, ya kan. Jadi human interaction itu masih belum tergantikan, Pak. Walaupun kita akuntan, data kita masukkan sudah menjadi digital semua, tetap kita memperoleh data itu butuh wawancara, butuh human interaction, butuh diskusi yang panjang, dan itu masih belum tergantikan oleh mesin. Walaupun sekarang ada artificial intelligence AI namanya ya. Jadi data yang kita peroleh itu semua dikaji sama sistem, sama robot, keluarlah habit kita habit consumer behavior itu bisa digantikan oleh mesin karena dia mempelajari sosial media semua semua ini kita kayak individu itu udah di disclose sama sekali sama mesin. Kita buat IG, kita buka IG misalnya, kita buka medsos apa aja. Pak Getmi ini bukanya suka jual peralatan elektronik segala macam. Nanti dia pelajari itu sama artificial intelligence, keluarlah. Belum kita mau buka aja udah keluar tuh semua elektronik. Iklan pun elektronik semua. Kok tahu sih? Saya lagi nyari atau saya lagi main furniture kok ketahuan sih, baru buka IG, buka Facebook, tiba-tiba keluar semua jualan kursi semua, jualan furniture. Ya, itu yang tergantikan oleh mesin. Tapi itu kan marketing jualan kan tetap. Tapi ada beberapa sektor yang memang apa aja sih sebenarnya maksud aku belum tergantikan, masih perlu human interaction. Jadi jangan khawatir adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mesin digital itu terganti hanya untuk memudahkan pekerjaan kita, gitu aja sih. Jadi bukan menggantikan, tapi justru memudahkan. Gitu. Lihat sisi half empty, half full glass aja lah. Kita harus optimis, ngelihat sesuatu itu opportunity-nya. Jadi, udah digantikan digital. Tapi lihat opportunity-nya apa di balik itu. Kita bisa jualan dipermudah, yang kita marketing yang harusnya manual bisa lewat medsos, semua bisa lewat IG kita jualan. Jadi itu hanya akan mempermudah kita, bukan malah menyaingi kita. Itu sih, Pak, kalau menurut saya. Iya, baik, alhamdulillah. Iya. Tercerahkan juga kita di sini. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata Mayora sudah diambil oleh BNI. Iya.
Saya itu nunggu-nunggu kabar itu sebetulnya, cuma karena kebetulan apa nggak ngikutin lagi gitu. Karena Iya, memang beberapa bank sudah ini ya, Pak iya, Getmia iya, sudah harus migrasi ke sana. iya. Nah, Tapi mengenai ada satu juga lagi, yang ya, ya, ya silakan Pak Get. tapi ada juga kok yang beberapa bank besar nggak harus bukan membeli bank menjadikan dia fully digital, jadi dia tetap hybrid. Jadi dia hanya memperbagusin mobile bankingnya aja, kayak Mandiri dia bagusin mobile banking aja, dia nggak punya keputusan untuk membeli bank menjadi fully digital, dia hanya ya Mandirinya aja dijadiin digital gitu sih. Ya, ya menarik. Memang kalau banking teknologi ini memang selalu menarik. Kebetulan Selalu berkembang, Pak. Iya, selalu berkembang, dan teknologi Iya. advance teknologi itu selalu pertama kali diterapkan suka di bank gitu. Jadi kita harus adaptif, Pak, menghadapi disrupsi apa itu. Kita sebagai individual, sebagai SDM tuh anak-anak akuntan, semua anak-anak ekonomi USU ya harus adaptif dengan perkembangan, dengan perubahan. Itu sih, Pak. Iya, jadi kembali untuk kesekian kalinya melalui ini yang terakhir kali Pak Getmi udah nyampaikan bahwa hadirin yang partisipan di sini, saya saya hanya mau mengingatkan kembali bahwa memang akuntan itu nggak ngurusi keuangan aja ya Pak Getmi, Pak Edi, Iya, benar. kan? Nggak ngurusi keuangan aja, nggak ngurusin duit, nggak ngurusin harta orang gitu kan. Kita harus fleksibel. Kita walaupun keuangan akuntan tetap harus ngobrol dengan orang kan. Harus punya jiwa marketing ya. Harus terbuka, harus terbuka, adaptif, bersosial gitulah. Iya, berhubungan dengan orang. Gaul kalau istilah kita anak-anak mudanya harus jadi anak gaul gitu lah. Iya, karena kan kita kan ya mungkin Pak Getmi masih teringat kita zaman dulu, tapi kayaknya zaman sekarang masih ya, kayaknya masih tradisi bahwa akuntan itu kan man behind the desk gitu, atau man behind laptop gitu. Iya. Jadi kemampuan public speaking dan komunikasinya itu pada akhirnya akan terbatas gitu. Tapi ketika kita terjun kan kayak Pak Getmi kan dulu saya tahu ini pendiam waktu apa namanya. Dibentuk oleh ini Pak, kita karena kita adaptif dibentuk oleh lingkungan aja, ya kan. Jadi benar. Embrace the change, embrace the situation. Jadi kita harus sambut harus kita terima apapun berubah. Kalau kita memang anak akuntansi itu juga ada ya, kita nggak menjadikan dia harus gaul, harus orangnya pendiam kok disuruh ngomong pendiam aja, itu susah dirubah ya namanya. Tapi tetap ada rumahnya Pak. Sebagai orang pendiam, introvert itu tetap ada rumahnya kok. Di perbankan juga dia bisa jadi di finance, dia bisa jadi di bagian perencanaan, product development. Ini ngerjanya neliti aja, ini keuangan nih siapa sih ini kenapa sih belanjanya spons sekian ini. Jadi dia menjadikan itu marketing analis ya itulah. Jadi itu kan bukan harus dia gaul ya. Jangan kecil hati juga bagi orang-orang yang introvert, yang pendiam gitu. Itu aman. Ya sebenarnya kalau saya pribadi Pak Getmi, sebenarnya kalau menurut saya ya, maaf kalau Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin nggak sependapat dengan saya. Introvert itu menurut saya nggak ada. Karena sebenarnya at the end of the day, seorang introvert itu butuh tempat di mana dia yang bisa tune in, gitu aja sih. Kayak kata Pak Getmi, ketika dia sudah dapat lingkungannya, udah nggak jadi introvert lagi. Iya, betul. Ya karena kan kita juga diciptakan tuh manusia adalah makhluk sosial, itu aja sih. Ya kita nggak bisa berdiri sendiri. Iya, sama di rumah, di organisasi terkecil kita pun di rumah tangga, kita dengan tetangga segala macam itu kan kita berinteraksi juga ya. Betul Pak Getmi. Satu lagi juga tadi saya menarik ini dari awal sampai yang sekarang ini Pak Getmi menjelaskan bahwa bukan marketing aja yang dibutuhkan oleh seorang akuntan, itu dia punya jiwa marketing, dia harus bisa nge-branding diri dia dan nge-branding organisasinya kan Pak? Iya. Yang penting jiwa entrepreneurship ya. Entrepreneurship itu bukan harus kita jualan, bukan harus pebisnis ya, bukan harus wira swasta. Itu entrepreneurship itu satu hal yang di dalam kita emang kita adalah makhluk
entrepreneurship. Semua individu tuh diharapkan mempunyai jiwa entrepreneurship sih, gitu sih Pak. Iya. Dan pada akhirnya bisa jadi leader ya Pak Getmi. Iya betul. Iya betul. Iya. Baik, alhamdulillah Pak Getmi. Iya. Ya kayaknya saya itu aja dulu Pak Getmi. Mungkin ya, nanti dari partisipan yang lain atau mungkin Iya boleh rekan-rekan yang lain, adik-adik yang lain. Mau apa? Sebenarnya kalau kita ngobrol bisa panjang nih. Iya, kita ngobrol bareng lah nih. Misal ada yang lain ada yang mau ngobrolin, ya kan? Iya, kita anggap kayak nongkrong bersama aja nih, nongkrong bareng. Nanti insya Allah nanti kita undang di ini ya Pak Getmi ya, di podcast kita kebetulan di ada podcast ini. Nanti kalau Pak Getmi pas pulang ke Medan ya dikabar-kabari. Iya, ya reguler kok Bu, saya pribadi reguler kok ke Medan. Nanti saya info kan, I'll let you know. Iya, oke. Thank you. Iya. Itu ada lagi Pak Sambas yang masih mau di-sharing? Cukup? Ya, silakan yang lain aja dulu. Oke, terima kasih Pak Getmi. Ini rekan-rekan mahasiswa masih ada yang mengganjal di hati? Apa sudah gimana? Ada lagi yang mau ditanya atau mungkin dari dosen muda? Iya. Ada ini? Cukup atau nanti kita kayaknya lebih asik kalau kita ketemu langsung nih dengan Pak Getmi-nya, kita undang ke kampus ya, ke prodi. Ya, boleh. Nah, insya Allah nanti mungkin kita minta waktunya Pak Getmi pas Pak Getmi ada di Medan dalam satu jam gitu. Boleh, dengan senang hati. Iya. Baik, kalau ini boleh saya bukan menyimpulkan, sekedar meresume mungkin sedikit. Alhamdulillah dari sharing session bersama Pak Getmi ini membawa pencerahan bagi dosen, bagi mahasiswa, bahwasannya seorang akuntan itu, mahasiswa akuntansi itu bukan orang yang di belakang meja saja. Jadi mindset-nya harus dibuka, kita harus menggali potensi kita harus punya jiwa entrepreneurship, kita tambah keahlian kita yang lainnya, jadi kita punya jiwa marketing juga. Jadi bukan hanya ada di belakang meja seperti mindset kita selama ini. Ya, jadi gali dirinya supaya tidak ada seseorang lain yang bisa menyelamatkan kamu kecuali diri kita sendiri. Itu tadi kata kuncinya, keyword-nya dari Pak Getmi di awal-awal pertemuan. Ya, insya Allah terima kasih Pak Getmi. Ini membawa pencerahan kalau bagi saya pribadi, selain reunian melalui Zoom. Our pleasure, Mbak. Iya, juga untuk adik-adik mahasiswa khususnya yang mungkin tadi kata Kak Feni, Sisi yang takut nih tahun depan nih krisis ya dunia kerjanya gimana, mereka pada masih menghadapi masa untuk mencari kerja di tahun depan. Insya Allah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Be yourself, jadi yang terbaik dari akuntansi yang bukan hanya IPK-nya yang 3,5 ke atas. Oke, itu aja dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Getmi sudah bersedia dengan kami dengan waktu yang sangat-sangat mendadak. Kami mengajukannya ke Pak Getmi, alhamdulillah bisa dipenuhi ya Bu Rina ya. Saya kembalikan ke MC pada pagi hari ini kepada Sisi. Baik, terima kasih Bu Risanti dan Bapak Getmi. Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Getmi Tentrama Sregar SEAK selaku narasumber kita. Kepada Ibu Rina dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Getmi Tentrama. Hanya inilah ya penghargaannya. Ya, terima kasih sekali sudah memberikan pencerahan ya. Jadi buat kita tenang sebab ada dua hal ini ya, termasuk krisis juga
termasuk tantangan untuk profesi akuntan ini. Tadi khawatir kita digantikan oleh robot seperti itu. Jadi pada siang hari ini sudah mendapat pencerahan ini mahasiswa ini. Jangan khawatir. Jadi ini sertifikat dari Prodi S1 Akuntansi. Mohon diterima Bapak Gedmi Tentrama Siregar. Terima kasih buat partisipasinya pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu. Saya sangat appreciate ya untuk ininya sertifikatnya Bu Risna. Itu satu penghargaan bagi saya dari alma mater saya ya, dari Fakultas Ekonomi USU yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Terima kasih banyak Bu Risna. Terima kasih semua adik-adik, rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada moderator kita, yaitu Ibu Risanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Risanti sudah memandu ya dari awal hingga pada siang hari ini. Ini sertifikatnya disampaikan. Ya. Ya, terima kasih kembali. Sisi, ada sesi foto sudah sambil berjalan atau ada sesi sendiri, Sisi? Ya, baik Bu. Sekarang kita telah memasuki sesi foto sebelum penutup. Kita ada sesi foto bersama dan kepada seluruh partisipan harap membuka kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dalam hitungan ketiga, semua partisipan diharapkan untuk membuka kameranya. Baik, kita mulai ya. Untuk slide pertama, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Gedmi Tentrama Siregar SEAK. Terima kasih kepada Bapak. Semoga kita dapat bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen-dosen akuntansi dan seluruh partisipan. Terima kasih kepada Bu Risanti sebagai moderator dan Pak Sambas serta Bu Rina atas kata sambutannya. Terima kasih semuanya. Pohon buah ditanam petani, kebunnya luas sangatlah bersih. Acara kita sampai di sini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih ya Bang. Ibu, Iya. Bang Yedmi, makasih. Nanti insya Allah ketemu lagi. Oke.